Video Roy Suryo yang tiba-tiba stroke ringan habis diperiksa penyidik soal meme stupa Borobudur itu viral kembali, ya. Dia langsung tak bisa jalan, pakai kursi roda, pakai penyangga leher setelah diperiksa pihak penyidik. Mantan Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah akibat kelelahan setelah 12 jam diperiksa penyidik sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada Jumat malam. Usai pemeriksaan, penyidik memutuskan tidak menahan Roy Suryo karena alasan sakit. Pasca pemeriksaan, Roy Suryo menyatakan terkejut atas penetapan tersangka kasus penistaan agama terkait meme stupa Candi Borobudur. Itulah Roy Suryo yang mendadak stroke saat diperiksa oleh penyidik. Dia tidak menyangka akan seperti itu. Kaget urat-urat sarafnya, kaget semua, tiba-tiba berhenti mungkin aliran darahnya, stroke lah dia, keluar dari ruang penyidik langsung pakai kursi roda. Atau itu mungkin sebuah sandiwara, nggak tahulah kita. Pakai penyangga leher supaya tidak divonis, nggak tahulah kita, ya. Yang pasti tidak jadi ditahan, tapi akhirnya diputuskan bersalah 9 bulan. Bukan soal hukumnya, tapi dia sudah mantan narapidana, ya. Bukan soal pendek atau lamanya hukuman, tapi itu sudah menandakan Roy Suryo bersalah. Malu dong, ya kan? Nah, sekarang berlanjut kasus ijazah palsu. Karena sudah dilaporkan oleh Bapak Jokowi, maka video ini viral kembali. Viral bukan asal viral, karena kemarin juga saat Rizal Fadilah, ya, yang tiba-tiba ditabrak motor, ya, tiba-tiba ditabrak motor karena dia mau diperiksa oleh Polda Metro Jaya atas laporannya Bapak Jokowi terhadap atas kasus mungkin kalau nggak salah penghinaan, ya, perbuatan yang tidak menyenangkan atau fitnah juga. Tiba-tiba dia ditabrak motor. Peristiwanya katanya jam 23.30 malam. Entah siapa yang melihat. Mungkin saksi-saksinya ya dunia lain kali, ya. Kita anggaplah itu dulu benar peristiwa itu, ya. Kita anggaplah dulu itu benar peristiwa itu, tapi kenapa bisa kebetulan, ya, pas mau diperiksa dia tabrakan. Nah, kembali kepada Roy Suryo, nanti tiba saatnya dia akan pasti dipanggil lagi oleh pihak Polda Metro Jaya. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan kembali stroke ringan atau malah stroke berat? Karena ini tidaklah sesepele yang dulu. Bapak Jokowi sudah bilang, saya dihina sehina-hinanya. Mantan presiden 2 periode 10 tahun dihina sehina-hinanya. Apakah Roy Suryo akan lepas? Saya rasa kalau kali ini saya rasa tidak bisa. Saya rasa ya tidak bisa. Kalau masalah kembali di sini pengacaranya, ada pengacara ratusan orang katanya mau mendukung Roy Suryo, dan ada juga ratusan bahkan ribuan orang juga yang mendukung Bapak Jokowi. Jadi bukan karena banyaknya pengacara, jadi bukan karena banyaknya pengacara Roy Suryo jadi benar, ya. Mau ratusan, mau ribuan, kan semuanya ada di tangan hakim, di palu hakim. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti yang ada, ya kan begitu. Itu yang memutuskan, bukan pengacara. Pengacara hanya mendamping dengan narasi hukumnya, ya kan? Mau SH, mau MH, semuanya sama. Ya, hakim pendidikannya, hukumnya juga iya, dasar teori hukumnya semuanya sama. Hakim, jaksa, pengacara semua sama, kan?
Yang membedakan adalah apa? Di pengadilan itu bukti-bukti, fakta-fakta di pengadilan, di persidangan itulah. Ya, jadi marilah kita lihat nanti, ya, apakah si Roy Suryo ini sama dengan si Rizal Fadila nanti. Kalau si Rizal Fadila ditabrak motor, Roy Suryo kira-kira ditabrak apa? Atau langsung tiba-tiba stroke? Nggak tahu kita, ya. Mudah-mudahan aja dia sehat supaya bisa memberikan keterangan yang benar. Jangan pula nanti keterangannya linglung pula, ya kan? Jadi makin pusing nanti penyidik, ya. Jadi mari kita ikuti kasus ini, kita kawal kasus ini, ya. Nah, karena dalam kasus ini pun Roy Suryo mengatakan kalau labor dari kalau hasil laboratorium forensik nanti menyatakan bahwa Ida Jokowi asli, Roy Suryo dan rekan-rekannya tidak percaya itu. Mereka inginkan laboratorium forensiknya dari Singapura. Kan aneh ini orang, sudah salah ini, sudah lari sarap ini menurut saya ini. Ya, hukum di Indonesia minta dari luar negeri. Nah, pernyataan dia itu adalah secara tidak langsung juga dia telah menghina pihak kepolisian. Dia telah menghina negara, bahwa negara tidak sanggup memeriksa hanya memeriksa keaslian sebuah ijazah. Ini juga pelecehan terhadap negara. Kalau hasil laboratorium forensik tidak diterima, itu artinya bahwa mereka hanya bermain dengan otak dan pikiran mereka sendiri.